Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat belajar bersama ibu. Perkenalkan, saya Anggita Waristiawati, guru bahasa Indonesia kalian. Dalam pertemuan ini, ibu akan mensosialisasikan kompetisi dasar yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini dan bagaimana sistem penilaian yang akan digunakan. Baik, kita mulai ya. Di kelas 12 ini ada 7 bab yang akan kalian pelajari. Bab 1 tentang surat lamaran pekerjaan. KD pengetahuan untuk materi surat lamaran pekerjaan ini yang pertama adalah mendeskripsikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Dan yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sementara untuk KD keterampilannya, yang pertama yaitu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Dan kedua, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi dan sistematika kebahasaan. Selanjutnya, pada bab 2, kalian akan mempelajari tentang cerita sejarah. KD pengetahuan untuk materi cerita sejarah ini yang pertama, menganalisis informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Dan yang kedua, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Sementara untuk KD keterampilan, yang pertama, mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Dan yang kedua, menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Pada bab ketiga, kalian akan mempelajari teks editorial. KD pengetahuan untuk materi teks editorial ini yang pertama, mendeskripsikan informasi, pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dan yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dan untuk KD keterampilannya, yang pertama menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan baik secara lisan maupun tulis. Dan yang kedua, merancang teks editorial berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Selanjutnya, pada bab 4, kalian akan mempelajari materi buku fiksi dan non-fiksi. KD pengetahuan untuk materi ini yang pertama, menilai isi 2 buku fiksi, bisa kumpulan cerpen atau kumpulan puisi, dan 1 buku pengayaan atau buku non-fiksi yang dibaca. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan atau non-fiksi dan 1 buku drama fiksi. Untuk KD keterampilan, yang pertama menyusun laporan hasil diskusi buku tentang satu topik baik secara lisan maupun tulis. Dan yang kedua, menulis refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah buku pengayaan atau non-fiksi dan 1 buku drama fiksi. Selanjutnya, pada bab 5, kalian akan mempelajari materi teks iklan. KD pengetahuan untuk materi teks iklan yang pertama, menganalisis isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan. Yang kedua, menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan sesuai bidang pekerjaan. Sementara untuk KD keterampilan, pertama, mengonstruksi makna dan tujuan isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan. Dan yang kedua, menyusun teks iklan sesuai bidang pekerjaan dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Pada bab 6, kalian akan mempelajari materi artikel. KD pengetahuan untuk materi artikel ini yang pertama, mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca. Yang kedua, menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dan untuk KD keterampilan, yang pertama menyusun opini dalam bentuk artikel berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dan yang kedua, mengonstruksi sebuah artikel berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan. Nah, pada bab 7 ini, kalian akan mempelajari materi tentang surat dinah.
KD pengetahuan untuk materi surat dinas ini yang pertama, mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan surat dinas yang sesuai bidang pekerjaan. Dan untuk KD keterampilannya, pertama, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik secara lisan maupun tulis. Yang kedua, menyusun surat dinas yang berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi sistematika dan kebahasaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan sistem penilaian. Nilai rapot yang akan kalian dapatkan itu dipengaruhi oleh 3 jenis nilai. Yang pertama nilai pengetahuan, kedua nilai keterampilan, dan ketiga nilai sikap. Nilai pengetahuan dan nilai keterampilan ini akan didapatkan dari tugas-tugas harian, ulangan harian, UTS, dan UAS atau UKK. Jadi di sini Ibu tekankan bahwa untuk tugas-tugas harian usahakan kalian masuk semuanya, jangan ada yang bolong-bolong. Untuk ulangan harian juga jangan sampai nanti kalian ada nilai yang kosong. Nah, sementara untuk sikap, ini dinilai dari kehadiran kalian, keaktifan kalian, dan sopan santun kalian, baik itu terhadap guru maupun terhadap teman. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kegiatan literasi. Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan dan kalian perhatikan. 1. Pilih 1 buku non-fiksi dan 1 naskah drama fiksi untuk kalian baca selama 1 semester. 2. Baca buku secara rutin setiap hari. Jurnal baca buku akan disediakan dan dikumpulkan pada akhir semester. 3. Laporan buku akan dibuat dalam bentuk poster dan dikumpulkan sebelum UAS. 4. Siswa yang tidak mengumpulkan poster hasil baca tidak bisa mengikuti UAS. Demikianlah sosialisasi kompetensi dasar dan sistem penilaian untuk 1 semester ini. Ibu berharap kita bisa bekerja sama supaya tujuan pembelajaran bisa dicapai secara baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.